Udah 7 tahun tidak makan menu yang satu ini, terakhir makan ketika zaman masa kuliah dulu. Karena sudah kangen banget dengan menu yang satu ini, jadi rencananya hari ini Mbak Nur mau masak gulai kuning ikan nila. Untuk nama jelas masakannya sendiri Mbak Nur juga kurang tahu, jadi di sini tuh Mbak Nur bumbunya cuma pakai bumbu gulai seperti biasanya. Tapi sebelum itu Mbak Nur mau bikin air teh terlebih dahulu, agar nanti ketika berbuka puasa air tehnya tidak begitu panas. Kemudian setelahnya dilanjutkan dengan memasak nasi. Berhubung Mbak Nur masak nasinya masih pakai kompor, jadi masak nasi ini harus di awal ketika masak. Lagi-lagi masih ada yang nanyain kenapa Mbak Nur itu masak nasinya pakai kompor. Dikarenakan majikan Mbak Nur itu udah lama banget rusak dan belum beli yang baru, itulah sebabnya Mbak Nur tiap kali masak nasi pakai kompor. Bikin air tehnya sudah selesai dan ini tuh Mbak Nur diami dulu sebentar, kemudian lanjut lagi Mbak Nur mau keluarin semua bahan-bahan yang dibutuhkan ketika masak nanti. Sebelum digoreng ikan nilanya mau Mbak Nur bumbuin dulu. Untuk bumbunya cuma pakai garam halus, kunyit dan juga lada halus. Tiap kali bikin bumbu ikan Mbak Nur tidak pernah menggunakan penyedap rasa, cuma pakai garam dan rempah lainnya. Nasinya sudah matang, langsung aja matikan api kompor, terus dilanjutkan dengan menggoreng ikan nilanya. Untuk ikan nila yang Mbak Nur masak hari ini tuh tidak begitu banyak karena bulan puasa, jadi takut mubazir. Untuk bumbu gulainya Mbak Nur pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, jahe lengkuas, serai dan juga beberapa lembar daun jeruk, daun salam. Semua bumbu dihaluskan kecuali daun jeruk dan daun salam. Kemudian di sini Mbak Nur lanjutin dengan petilin cabai rawitnya satu persatu sembari balik ikan nila yang digoreng tadi. Untuk gulai kali ini tidak usah terlalu pedas, khawatir nanti Mas Azam dan Adik Waldan tidak bisa makan. Masak nasi di kompor ini harus benar-benar tanak agar tidak gampang basi. Untuk campuran gulainya nanti Mbak Nur pakai wortel dan juga beberapa irisan timun. Ikan nilanya harus digoreng sampai benar-benar garing karena nanti kan bakalan digulai supaya tidak hancur. Gorengan ronde pertama sudah selesai dan dilanjutkan dengan gorengan ikan nila ronde kedua. Parutan kelapa yang Mbak Nur sisain tadi mau Mbak Nur bikin baluran klepon. Kemudian wortelnya dipotong seperti potongan korek api. Karena ukuran wortelnya begitu besar, jadi tidak Mbak Nur pakai semua, hanya sedikit saja. Sementara timunnya juga Mbak Nur potong seperti potongan korek api, tapi sebelum itu buangin dulu biji-bijinya. Ikan nila dibikin seperti ini tuh rasanya enak banget, tapi sayangnya di tempat Mbak Nur di rumah makan itu nggak ada yang jual menu seperti ini. Karena kelapanya tadi di blender, jadi untuk nyaring atau meras santannya Mbak Nur pakai kerudung yang bersih. Dan kerudung ini tuh Mbak Nur khususkan buat meras kelapa. Kemudian dilanjutkan dengan blender semua bumbu gulainya tadi. Lagi-lagi masak menu buat buka puasa hari ini tuh kesorean lagi, dan ini tuh belum matengan soalnya sekarang itu udah hampir karena sebentar lagi mau berbuka puasa, jadi hari ini tuh Mbak Nur masaknya rada buru-buru. Semua bumbunya ditumis hingga benar-benar matang. Setelah matang baru kita masukkan potongan wortel dan juga tambahkan sedikit air. Untuk irisan timunnya dimasukkan terakhir ketika si wortel ini sudah matang. Kemudian semua bahan-bahan diungkep, ditutup hingga benar-benar matang. Setelah matang baru kita masukkan perasan santan. Rempah terakhir yang dimasukkan yaitu daun kemangi, sengaja dimasukkan akhiran supaya daun kemanginya tidak hancur. Karena daun kemangi ini juga enak dibikin lalapan, dan setelahnya baru dimasukkan ikan nila. Kalau masak santan harus dipastikan benar-benar matang supaya santannya tidak gampang basi. Ini dia klepon yang dikasih mama tadi, mau Mbak Nur baluri pakai parutan kelapa yang sudah dibumbui pakai garam.